Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, my lecture notes akan membahas tentang risiko portofolio dengan aset bebas risiko. Aset bebas risiko atau risk-free asset merupakan aset yang tingkat return-nya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini dan ditunjukkan oleh variansi return yang sama dengan nol. Satu contoh aset bebas risiko adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Berikut merupakan salah satu contoh perhitungan portofolio yang terdiri dari aset bebas risiko dan aset berisiko. Misalnya, total nilai portofolio adalah sebesar $300.000. Jika dimisalkan lagi, F merupakan aset bebas risiko. Sebesar $90.000. Lalu P adalah aset berisiko. Alokasi dananya sebesar $210.000. Nah, aset berisiko ini terbagi dua. Yang pertama adalah dalam bentuk equity atau E sebanyak $113.400 atau 54%, dan bonds atau obligasi sebanyak $96.600 atau setara dengan 46%. Nah, kita akan menentukan pembobotan dari aset berisiko dan aset bebas risiko. Pembobotan yang untuk aset berisiko adalah disimbolkan dengan Y. Y adalah 210.000 dibagi dengan 300.000 atau total nilai portofolionya. Ini sama dengan 0,7. Jadi ini itu merupakan bobot untuk aset berisiko. Portofolio P. Lalu pembobotan untuk aset bebas risiko adalah 1 kurang Y, sama dengan 90.000 dibagi dengan 300.000 diperoleh 0,3. Ini untuk aset bebas risiko. Jadi ini itu adalah pembobotan.
Dengan kata lain, alokasi aset berisiko sebesar 70%, sedangkan alokasi aset bebas risiko sebesar 30% dari total nilai portofolio. Nah, selanjutnya ini itu alokasi. Alokasi untuk equity adalah sebesar 113.400 dibagi dengan 300.000, diperoleh hasil 0,378. Lalu untuk bonds adalah 96.600 dibagi dengan 300.000 sama dengan 0,322. Dengan demikian, portofolio berisiko P adalah sebesar 210.000 dibagi dengan 300.000 sama dengan 0,7. Nah, untuk risk free asset atau aset bebas risiko Rp90.000 dibagi 30.000 sama dengan 0,3. Jika dijumlahkan akan sama dengan portofolio lengkap C. Nah, ini itu sama dengan 300.000. Sama dengan 1. Jadi, bobot keseluruhan dari portofolio itu, portofolio lengkap pasti sama dengan 1. Portofolio lengkap itu terbagi dari beberapa aset. Di dalamnya bisa untuk contoh soal ini ada aset berisiko dan ada aset bebas risiko. Untuk aset berisikonya terbagi atas bonds atau obligasi dan equity atau saham. Bobot saham dari portofolio ini adalah sebesar 0,378. Lalu atau sebesar 37,8%. Untuk bondsnya sebesar 32,2%. Dengan demikian, portofolio berisiko P sebesar 70% dari total nilai portofolio atau dari modalnya. Kemudian risk free asetnya sebesar 30%. Dengan demikian, total bobot untuk portofolio lengkap sebesar 1 atau 100%. Nah, pada pembobotan ini bisa dilihat bahwa 70% dari total portofolio merupakan aset berisiko dan selebihnya 30% merupakan aset bebas risiko. Portofolio ini masih sangat berisiko untuk dapat dimiliki sehingga kita dapat menurunkan proporsi aset berisiko dan meningkatkan proporsi aset bebas risiko untuk menarik dimiliki atau agar lebih menarik dimiliki. Karena mari kita lihat di sini portofolio aset untuk bobot untuk aset berisikonya masih tergolong tinggi atau sekitar 70%. Nah, untuk mengurangi risikonya, maka kita bisa mengubah alokasinya.
maka bisa mengubah alokasinya. Nah, misalnya Y sama dengan yang awalnya 0,7, 1 kurang Y sama dengan 0,3. Y-nya diturunkan agar risikonya berkurang. Y sama dengan 0,56. Maka 1 kurang Y-nya akan menjadi 0,44. Dengan demikian, total nilai portofolio adalah sebesar $300.000. Alokasi dana untuk aset bebas risikonya adalah sebesar 44% atau sama dengan $132.000. Alokasi dana untuk aset berisikonya adalah sebesar 56% atau sama dengan $168.000. Nah, aset berisikonya terbagi atas dua, yakni saham atau equity sebesar 54%, yang tadinya $113.400 sekarang turun menjadi $90.720. Lalu bondsnya yang tadinya 46%, yang tadinya 96.600 naik menjadi $77.280. Nah, dengan demikian, resiko pada suatu portofolio dapat dikurangi dengan menambahkan proporsi aset bebas risiko. Jadi, bisa dilihat di sini aset bebas risikonya bertambah sedangkan aset berisikonya diturunkan. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya.